Selamat pagi. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar menggunakan media Google Meet dan Zoom. Oke. Untuk materi yang kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang kedua dengan materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada materi ini saling berkaitan dengan materi yang sebelumnya yang pernah kakak berikan tentang Pancasila. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan arti pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara, menjelaskan arti pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi kehidupan kenegaraan. Nah, kita akan memasuki tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa sih kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang tahu? Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, berarti Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi. Pembukaan memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggara negara. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum perubahan amandemen terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal dan penjelasan. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hubungan pembukaan proklamasi kemerdekaan, kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 sangat penting di Indonesia karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar sama halnya dengan mengubah negara Indonesia. Nah, kenapa sih demikian? Kenapa harus mengubah undang-undang kok mengubah negara Indonesia? Nah, menurut pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama dinyatakan dengan pernyataan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Ingat-ingat, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang kedua, pada alinea kedua yaitu perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan itu sangat berat. Kita sudah tahu kan bagaimana perjuangan para pemimpin-pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan begitu banyak pengaruh-pengaruh dari luar, ancaman-ancaman dari luar yang membuat Indonesia dulu itu tidak dapat merdeka, yang selalu dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dinyatakan merdeka. Nah, pada alinea ketiga merupakan uraian dari kalimat pertama yaitu proklamasi kemerdekaan.
Nah, sedangkan pada kealinea yang keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, ada yang ingat butir-butir proklamasi kemerdekaan? Nah, ayo, ada yang tahu? Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pembukaan memuat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Maksudnya pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dasar negara. Nah, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, pokok kaidah fundamental. Nah, ada beberapa pokok kaidah fundamental. Yang pertama adalah pokok pikiran, yang kedua adalah pengakuan kemerdekaan, yang ketiga adalah cita-cita nasional, yang keempat adalah pernyataan kemerdekaan, yang kelima adalah tujuan negara, yang keenam adalah kedaulatan rakyat, yang ketujuh adalah dasar negara Pancasila. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama mengandung makna objektif dan dalil subjektif. Nah, alinea yang kedua mengandung perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencapai tingkat yang menentukan. Alinea yang ketiga yaitu mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur. Makna yang keempat adalah mengandung tujuan negara, bentuk negara, dan dasar-dasar negara. Oke, di sini ada yang ingin kita dapat mengetahui bahwa masih kaidah fundamentalnya, bagaimana sih hubungan pembukaan dengan proklamasinya. Nah, bagaimana sistematika perubahan amandemen Undang-Undang Dasar setelah diamandemenkan dan sebelum diamandemenkan. Nah, ada pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal itu sebelum diamandemenkan. Tapi kalau sudah yaitu cuma ada dua, pembukaan dan pasal-pasal. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kakak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.